Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat sore, apa kabar? Balik lagi bersama saya Arif Vanili. Sore kali ini di program spesial hasil kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Tentunya topik menarik akan selalu kami kupas untuk Anda, jadi pastikan tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan sore kali ini kita akan membahas tentang tips aman berpuasa untuk penderita DM, diabetes mellitus, atau kalau orang awam bilang katanya penyakit gula. Istilahnya penyakit gula katanya. Oke, nanti akan kita kupas Mitra Pas, dan tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp ya di 085277999101, dan line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Ini cukup penting untuk kita ketahui karena memang asupan gizi yang pas insya Allah juga nanti akan membuat semuanya enak dan nyaman dalam beribadah puasa Ramadan nanti, terlebih bagi penderita diabetes mellitus. Terlebih teman-teman dari Persatuan Ahli Gizi yang tersebar, ada yang mengabdi di puskesmas, ada yang di klinik, ada yang di rumah sakit, pokoknya muter-muter terus memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan edukasi sehingga nanti harapannya semuanya sehat Mitra Pas ya. Dan sore kali ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Ibu Rini Benowati, Sarjana Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari. Apa kabar Ibu sore kali ini? Alhamdulillah. Sehat nggih? Nggih. Oke, hadir juga bersama kita ada Ibu Lucia Alimadia Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore kali ini? Oke, kita akan membahas tentang tips aman berpuasa untuk penderita diabetes mellitus. Dan Mitra Pas, bagi Anda Ibu Rini dan Ibu Mia ini sehari-harinya mengabdi di UPT RSUD RA Suwondo Pati. Jadi mungkin Anda juga pernah bersua bersama beliau untuk berdiskusi karena memang beliau-beliau ini kan sudah menangani banyak pasien macam-macam ya. Karena memang orang yang sudah menderita beberapa penyakit ini ada aturan main dalam pola makan. Jangankan orang yang sakit, orang yang sehat juga demikian ya Bu ya. Gak boleh sak penake dhewe kalau makan. Apalagi pada saat ini nanti kita akan berpuasa, kita fokus membahas bagaimana sih penderita DM penyakit gula ini ketika menunaikan ibadah puasa. Karena memang ya namanya DM ini kan saya dengar katanya harus ngemil terus ya Bu ya, dan segala macamnya. Mohon pencerahannya Bu, monggo. Terima kasih waktunya Mas Ari. Di sini saya sama Bu Beno ingin sedikit sharing ya informasi mengenai bagaimana sih tips berpuasa yang aman untuk penderita DM. Nah, yang pertama kita perlu ketahui dulu bahwa DM itu merupakan penyakit tidak menular ya, penyakit metabolik yang salah satu cirinya itu merupakan adanya kenaikan kadar glukosa dalam darah atau bisa disebut dengan hiperglikemi. Nah, DM sendiri itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu tipe DM tipe 1, yaitu karena kegagalan sel beta pankreas dalam memproduksi insulin sehingga memang perlu injeksi insulin setiap saat, setiap kali makan. Nah, yang DM tipe 2 ini penyebabnya memang bervariasi, tapi seringnya itu disebabkan karena gaya hidup atau lifestyle kita. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ya, itu kan kita seringnya memang dunia itu kayak dalam genggaman, sedentary life, aktivitasnya kurang. Terus milenial zaman sekarang juga pasti nggak asing lagi sama makanan atau minuman yang kekinian ya, makanan-makanan manis atau boba, es krim yang cenderung manis, sehingga memang remaja sekarang juga perlu waspada kena DM ini. Maksudnya tidak hanya orang dewasa atau lansia yang terkena DM, tapi remaja juga perlu mewaspadainya juga karena memang berasal dari makanan seperti itu. Iya, tidak melulu dari keturunan ya Bu ya. Memang keturunan memang berpengaruh, tapi sebagian besar memang dari gaya hidup ya, pola makan kita gitu. Jadi jangan mentang-mentang wah bapak ibuku nggak penderita DM aku makan sak penak, aku jangan mentang-mentang seperti itu ya. Iya betul sekali. Karena nabung ini. Mohon dilanjut kembali monggo. Jadi juga perlu diwaspadai juga karena DM ini menjadi penyakit
penyebab kematian terbesar nomor 3 di Indonesia, dan perlu digarisbawahi bahwa DM itu tidak bisa disembuhkan ya, tapi bisa dikendalikan seperti itu. Nah ini kan mau menjelang puasa ya, pasti penderita DM itu juga Was-was pasti. Gimana sih, maksudnya agak sedikit tricky mengatur gimana pola makannya kayak gimana dan lain sebagainya. Karena puasa bagi penderita DM itu tidak hanya menahan lapar dan haus, karena pasti akan terjadi perubahan pola makan, pola tidur, terus perubahan hormon, keseimbangan cairan, dan perubahan kadar gula darah. Kemudian resikonya itu kalau tidak kita tidak waspada atau tidak mengontrol, kalau kebanyakan makan kita kena hiperglikemi, kalau kekurangan makan kita kena hipoglikemi, terus resiko dehidrasi juga sama ketoasidosis. Jadi memang penderita DM itu sebelum berpuasa perlu konsul dulu ya ke dokter atau ahli gizi untuk menentukan derajat resiko untuk berpuasa pada penderita DM. Ada resiko rendah yang memang gula darahnya terkontrol, terus kondisinya sehat, dan dapat diet dan obat dari dokter, jadi mereka diperbolehkan untuk berpuasa. Terus untuk risiko sedang boleh berpuasa tapi harus hati-hati, dan risiko tinggi yang sebaiknya memang tidak berpuasa terlebih dahulu. Seperti itu sih. Itu sesuai tingkatan dengan DM yang di riwayat DM ya bagi penderita-penderita ini. Kalau sudah keparahannya sekian harus begini. Betul sekali. Oke, karena memang obat DM itu tidak bisa ditiru, artinya tanggaku kayak DM obat ini waras. Aku ikut-ikutan minum nggak bisa seperti itu Bu ya. Per orang itu resepnya hanya satu itu. Iya, betul sekali. Baik, monggo dilanjut kembali Bu, monggo. Ini cukup menarik Mitra Pas ya, karena memang bagi Anda yang mungkin punya ngurusi keluarga yang DM nanti bisa konsultasi kepada kita nih, silakan monggo Bu. Ya, saya lanjutkan. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Mia apa itu DM, bagaimana kalau penderita DM menjalankan puasa. Lah, di sini akan saya sampaikan hal yang wajib diperhatikan oleh penderita DM apalagi saat berpuasa. Jadi tips-tipsnya nanti yang paling penting untuk diterapkan bagi penderita DM. Yang pertama, jangan lupa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Jadi pasien DM mestinya sudah menjalani pengobatan dengan dokter penyakit dalam. Di situ nanti bisa disampaikan kepada dokter bagaimana kalau seandainya mau puasa, kontrol gula darahnya bagaimana. Bisa dilihat dari riwayat naik turunnya kadar gula darah selama pengobatan sebelum puasa, itu bisa dijadikan acuan. Boleh enggak berpuasa, wajib enggak, bisa enggak gitu. Nanti mungkin bisa tips-tipsnya berawal dari situ. Nah, yang kedua, bagi penderita DM kalau ingin berpuasa dan sudah di-ACC oleh dokternya, wajib hukumnya untuk makan sahur. Karena apa? Makan sahur menjadi cadangan energi yang paling utama selama menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai pasien DM tersebut mengalami hipoglikemi saat menjalankan ibadah puasa. Gitu. Kemudian tips yang ketiga, bagi penderita DM harus menjalani diet seimbang pada saat sahur maupun buka. Jadi prinsip-prinsip pengaturan makan bagi pasien DM harus tetap diterapkan meskipun saat berpuasa. Pada prinsipnya pasien DM saat menjalankan dietnya selalu ingat dengan tips 3J. Jenis, jumlah, dan jadwal. Gitu. Dari jenis sebisa mungkin pintar memilih bahan makanan apa aja yang aman untuk dikonsumsi. Kemudian dari jumlah, meskipun aman dikonsumsi, jumlah porsi yang dikonsumsi harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh mumpung ono akeh enak dintekke jangan. Kadang balas dendam Bu pada saat berbuka puasa ini ya. Kemudian yang tidak kalah penting tepat jadwal. Jadwal itu kalau kita tidak puasa makan kita 3 kali sehari, 2 kali selingan bisa. Tapi kalau saat puasa kan hanya makannya waktu buka dan sahur. Nah itu bisa diatur. Jadi makan buka dan sahur tetap ada 1 kali makan yang bisa dilakukan sebelum tidur setelah selesai sholat tarawih. Jadi mungkin porsi makannya saat sahur bisa 40% dari kebutuhan. Kemudian saat berbuka
50% dari kebutuhan, yang 10%-nya bisa dikonsumsi saat selesai sholat tarawih. Kurang lebihnya seperti Snack itu ya, untuk Bu, ya. pemorsian, betul. Bisa dalam bentuk snack atau mungkin minum susu pun Cemilan-cemilan, cukup iya. gitu ya. Ada buah juga bisa. Itu untuk mencukupi kebutuhan 100% kebutuhan pasien DM. Itu. Kemudian yang keempat, yang sesuai dengan prinsip puasa pada umumnya, asupan cairan yang cukup sehingga tidak mengalami dehidrasi. Yang tidak kalah penting, yang kelima, istirahat yang cukup, aktivitas disesuaikan dengan kondisi. Jadi pasien DM tidak serta-merta dikatakan pasien tersebut benar-benar sakit, terpapar atau seperti apa, itu enggak. Jadi individual kadang-kadang. Yang bisa melihat kondisi pasien ya pasiennya sendiri. Yang merasakan ya, Bu, ya? Iya. Jadi mungkin kalau kurang nyaman, kurang bisa istirahat dulu, atau kalau kondisi fit ya bisa melanjutkan aktivitas. Nah, itu yang bisa mengetahui hanya pasiennya sendiri. Mungkin itu tips-tips yang pertama yang bisa kami sampaikan. Oke. Gitu. Karena memang silaturahim antara pasien dengan dokter untuk penderita diabetes bisa dikatakan tidak ada putusnya, artinya seminggu kadang ini ya Bu ya harus bertuah. Kalau pasien DM itu setahu saya setiap bulan harus ada kontrol dengan dokter terkait dengan cek gula darahnya. Jadi dosis obat itu disesuaikan dengan kondisi gula darah saat itu. Bisa naik, bisa turun, tidak stabil misalnya 1 kali sehari, atau mungkin ya itu bisa melihat dengan kondisi gula. Nah, di situ gizinya masuk dengan intervensi ke pengaturan pola makannya. Gitu. Dokter yang mengetahui akhirnya larilah ke ke tim dari gizi nggih, untuk menyesuaikan ini takarannya nanti makanya ini Bu nanti sehingga kolaborasi ini diharapkan juga para penderita diabetes mematuhi ya Bu ya. Silakan kalau misalkan kemarin-kemarin kok ngeblong nggak sempat silaturahim, nah ini juga langsung datang karena di puskesmas-puskesmas saya lihat juga memberikan pelayanan hal itu. Dan hal tersebut juga harus diindahkan karena memang ini kan untuk kebaikan bersama. Jangan sampai nanti pada saat puasa tiba saatnya kita senang-senang hari raya ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Okay? Nah ini kan mumpung masih minggu-minggu akhir bisa dikatakan seperti itu, yang belum periksa ya check up lah seperti itu ya Bu ya. Oke, nanti akan kita kupas lebih dalam lagi bagaimana kalau misalkan belum check up ya usahakan check up lah ya karena memang sudah ditunggu ya. Dan nanti akan ada pendidikan yang luar biasa. Nanti panjenengan juga akan bertemu dengan tim ahli gizi, kalau tidak dari rumah sakit ya klinik atau puskesmas. Karena sebentar lagi bagi umat muslim kita akan tiba bulan Ramadan. Oke, Mitra Pas Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita masuk di segmen kedua dalam program Ruang Gizi, dan Anda bisa masuk di 085277999101, dan line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Ada yang sudah bergabung di 3858877, coba kami terima. Assalamualaikum Pak Sofyan Pati. Halo. Waalaikumsalam Mas Ari. Baik, dengan siapa di mana Pak? Dengan Mbah Dul di Tayu Mas Ari. Mbah Dul di Dul ya di Mbah Tayu. Dul di Tayu ya. Oke, silakan, apa yang Anda sampaikan Mbah Dul? Mau tanya sama ibu-ibu. J. Bu, kalau hari-hari biasa ini biasanya kalau sarapan itu 6:30, saya itu kena gula Bu. Lantas kalau ada perubahan jam sarapan itu Bu, misalnya sampai jam 9 atau jam 10 itu di badan gemetar gitu Bu. Jadi biasanya kalau puasa seperti itu, hari ini normal, hari yang berikutnya itu jam 10 itu sudah gemeter gitu, lebih kayak fotonya nyeleh gitu Bu. Nah, untuk diketahui umur saya sudah 64 Bu. Sudah 64 tahun umurnya. Itu kalau ada perubahan jam sarapan itu saja kok dedek itu gimana ya Bu? Apalagi nanti kalau puasa gitu ya Pak ya mungkin ya. Ya, kalau puasa Mas Ali, hari ini normal. Hari berikutnya itu gemetar, jam 9 jam 10 itu sudah gemetar gitu. Pak, kalau boleh tahu ketika silaturahim dengan dokter pertama kali dokternya bilang apa Pak? Kalau tensi itu biasanya tiap 1 bulan itu saya tensi Mas. Ya 160, 170 gitu. Apa itu gulanya? Oh, gulanya segitu 100. Gula apa tensi? Gula apa darah, tensi darah Pak? Tensi gula.
Beda loh Pak. Tensi gula itu. Ya, Bu, itu loh periksa gula itu. Kadar gula ya. Kadar gula. gula. Kadar gulanya 160. Yang dicoblos di jari itu. Oh, nje, kadar gula berarti. Sudah berapa lama Bapak penderita DM? Sudah mulai umur 50 tahun, Bu. Jadi sudah 15 tahun. 15. Maaf Pak, ini dulunya keturunan atau memang pola makan jenengan ya kena DM ini? Ada keturunan dari orang tua, Mas. pabrik gula nggih. Ya, Oke. besar ya makannya ya begitu. Waktu masih muda ya. Jor-joran ya Pak. Oke. Oke, itu saja Bu yang ditanyakan. Iya. Ya, Baik. maksud saya apakah ada obat untuk menahan itu, Bu? Lapernya ya Pak ya. Supaya puasanya lancar ya Pak ya. Ya, kalau Pokoknya puasa jadi Mas Ari. Nggih. Puasanya bolong-bolong gitu. Kalau sudah redek itu terus saya tidak kuat. ya. Karena kalau diteruskan ini bahaya juga ya Bu ya Iya, kalau sudah gitu. seperti ini. Mesti, Nggih. Pak, Mas Ari. Di badan terus lemes tidak punya tenaga gitu loh. Nggih, tidak apa-apa karena keadaan. Ya, yang penting kan dikodoi juga ya Pak nanti Pak. Oke, dibayar. Ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Ari. Baik. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Adul. Mungkin nanti Bu ya, kita ke materi dulu nanti sedikit-sedikit biasanya langsung terjawab ini. Mohon pencerahannya Bu, silakan. Pak Adul mohon bersabar ya. Monggo Bu. Oke, baik. Saya melanjutkan nggih. Tadi Bu Beno sudah menyebutkan prinsip diet pada DM itu mengacu pada 3J, yaitu tepat jenis, jumlah, dan jadwal. Tepat jenis itu mengacu pada pemilihan jenis bahan makanan, misal dari sumber karbohidrat, kita milihnya dari karbohidrat kompleks, contohnya dari kentang, umbi-umbian, gandum utuh, beras merah, oat, dan sebagainya. Terus mungkin dari protein, kalau protein hewani kita bisa milih misal dari daging ayam juga kita milih daging yang benar-benar daging tanpa kulit ya. Terus kalau daging merah itu yang rendah lemak, pilih yang gak ada lemaknya. Terus kalau dari protein nabati bisa dari tahu, tempe, terus edamame, polong, dan lain sebagainya. Terus juga jangan lupakan serat ya, tinggi serat itu bisa serat kan lama ya dicerna tubuh, jadi bisa menahan rasa lapar yang lebih lama. Serat bisa didapatkan dari buah dan sayur. Buah kita pilih dari buah lokal yang berbuah sepanjang musim ya, kayak jeruk, melon, terus pisang, pepaya. Ini di Pati banyak ya, aman ya stok aman, ya, dan terjangkau harganya. Okay. Daripada kita makan durian ya, durian kan juga tinggi ya kadar gulanya, durian, rambutan, kayak gitu, kelengkeng gitu juga lebih baik dihindari dulu. Kurang bagus ya Mbak ya. Oke. Terus ketika kita udah milih bahan-bahan yang baik, kita juga jangan mengesampingkan bagaimana cara kita mengolah bahan itu sendiri. Lebih baik ya dikukus, direbus, terus juga ditumis-tumis aja, kurangin yang goreng yang deep frying itu banyak minyaknya itu loh, deep frying kayak gitu. Gorengan-gorengan kayak gitu ya. Biasanya kan kalau puasa juga banyak ya yang jualan gorengan. Favorit jadi, ini ya. Jadi perlu dibatasi lah kalau memang nggak bisa benar-benar nggak bisa menghilangkan, tapi nggak bisa menghilangkan, paling nggak kita bisa ngurangin aja gitu. Terus juga tepat jumlah ya, yang kedua jumlahnya juga perlu diperhatikan porsinya, jangan sampai kalap kalau pas lagi tadi Balas dendam itu buka tadi ya. puasa 50% ya, ingat 50% itu bisa dibagi. Kita pas buka puasa itu makan takjil dulu, terus sholat, baru makan utama itu. Terus kita juga jangan mengesampingkan penggunaan gula, garam, dan lemak. Gula itu sesuai dengan Permenkes ya, itu konsumsinya 50 gram dalam sehari itu kalau orang normal. Kalau memang DM ya berarti kurang dari itu. Terus kemudian konsumsi garam itu maksimal 1 hari itu hitungannya 1 sendok teh. Kalau konsumsi lemak itu sekitar 67 gram. Seperti itu. Terus kemudian tepat jadwalnya. Tadi Bu Beno juga udah membagi ya bagaimana jadwal 40% pada saat sahur, 50% pada saat buka, dan 10%-nya ini bisa dimakan pada saat setelah salat tarawih. Itu bisa berbentuk kudapan atau snack. Ngemil itu boleh ya pada penderita DM untuk mencegah hipoglikemi. Perasaan lapar itu tanda awal dari hipoglikemi ya. Jadi memang ngemil di malam hari itu berguna untuk mencegah peningkatan kadar gula pada saat pagi hari.
seperti itu. Oke, pokoknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena biasanya jangankan yang sakit, yang orang umum aja terkadang ketika kita ingin berangkat sholat tarawih sudah mualas karena sudah penuh ya Bu ya. Habis muakan langsung satset, habis sholat tarawih kayaknya kok malah ngantuk gitu. Katanya setan sudah dibelenggu, kok ini kok malah setannya ganduli ini gimana kan gitu. Ternyata kita yang salah karena memang makannya kurang benar, kurang tepat lah ya. Kalau kenyangnya sih kenyang, akibatnya kita langsung ngantuk, gelupruk gitu ya. Ini yang repot. Nah, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung berdiskusi bersama kami juga Anda bisa SMS ataupun juga masuk melalui WhatsApp di 085277 999 101. Line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Ini juga yang menarik, untuk olahraga juga masih dibutuhkan nggak untuk orang-orang yang diabetes ini, atau harus dia ngaso seperti itu Bu? Nggak, boleh tetap aktivitas fisik seperti olahraga masih boleh. Mestinya dengan kita melihat kondisi juga kondisi fisik pasiennya juga. Jadi jangan mager mentang-mentang wah aku sakit mager. Ternyata karena memang ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan oleh penderita diabetes atau diabetes mellitus ini ya. Baik Mitra Pas, kami akan segera kembali karena pertanyaan-pertanyaan nanti akan kami rangkum. Anda bisa bergabung ya melalui SMS dan juga WhatsApp. Badul terima kasih, mohon bersabar, tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, dan komentar yang masuk di fanpage masih terus kami pantau. Saya ingatkan juga bahwa misalkan acara ini nanti selesai, Anda bisa memutarnya kembali Mitra Pas. Anda bisa berkunjung ke fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 dan linknya bisa Anda share, Anda sebar ke entah itu grup RT-nan atau PKK atau apapun, karena ini akan edukasi ya. Resmi langsung dari teman-teman Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, yang anggotanya ini tersebar Mitra Pas. Ada yang mengabdi di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, bahu-membahu memberikan edukasi kepada masyarakat. Harapannya masyarakat ini sehat semuanya. Jadi kalau sehat kita beribadah itu enak ya. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Kami akan kembali. Radio Pas Pati. Wah, asik nih kuliah di Stikes BUP. Ada beasiswanya, terakreditasi baik sekali. Nin, ngomong sendiri. Ngapain sih kamu? Ini loh, aku mau daftar kuliah di Stikes BUP. Ada pendidikan profesi bidan nggak? Ada dong. Ayo kita daftar bareng aja. Oke lah. Stikes Bakti Utama Pati atau Stikes BUP membuka pendaftaran gelombang 2 1 Februari 2023 hingga 30 Juni 2023 secara one day service. Pendaftaran bisa online maupun offline. Tersedia program studi D3 Kebidanan, S1 Kebidanan Reguler, S1 Kebidanan Alih Jenjang, dan Pendidikan Profesi Bidan. Sarpras lengkap, terakreditasi BAN PT dengan hasil baik sekali. Dan tentunya banyak beasiswa loh. Ada beasiswa dari yayasan dan KIP kuliah bagi yang berprestasi atau kurang mampu. Oh ya, biaya kuliah sangat terjangkau, hanya Rp275.000 per bulan. Ayo, segera daftar kuliah di Stikes BUP. Alamat Jalan Ki Ageng Selo, nomor 15 Blaru Pati. Info lengkap, telepon 0295 384 984 dan WA 0858 0347 4748. WA 0858 0347 4748. Website www.stikesbup.ac.id. Mari segera bergabung dengan Stikes BUP untuk menjadi bidan yang cerdas berkarya. Mitra Pas, pernah dengar tentang kopi keroncong atau ingin merasakan kenikmatan kopi keroncong? Oke, saya bakal bagikan rahasia warisan nenek moyang tentang kopi keroncong. Bahannya adalah 1 cangkir air panas yang mendidih, 1 sendok makan kopi murni, 2,5 sendok makan gula pasir. Cara pembuatannya mudah, cukup masukkan kopi dan gula ke dalam air panas. Siapkan tempat duduk yang nyaman, siapkan radio, paske frekuensinya di 101 FM Radio Pas Pati. Silahkan minum sambil dengerin. Khasiatnya untuk relaksasi otak plus menghilangkan stres, membangkitkan kreativitas dan memunculkan ide-ide baru, membuat gairah menjadi seimbang. Karena kopi gak bikin ngantuk. Nah sebaliknya, lagu keroncong bikin ngantuk. Kalau dikombinasikan maka akan seimbang, stabil. Istilah medisnya ya gaspol sama rempol. Efek samping bakal ketagihan. Langgam keroncong hadir setiap minggu jam 10 hingga 12 malam hanya di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati.
Mitra Pas, jangan Anda lewatkan, ada malam puncak acara Festival Sinema KPI 2023 di Institut Pesantren Matoliul Falah Margoyoso Pati. Ada Movie Culture, Mitra Pas. Anda bisa datang karena dimeriahkan acara puncak Festival Sinema Kinfest KPI yang diselenggarakan oleh HMPS KPI bersama bintang tamu ada Mas Agni Tirta selaku owner Belantara Film dan Mas Danang Wibisono selaku owner In Motion Corporation, Mitra Pas ya. Jangan Anda lewatkan, harinya tanggal 18 Maret 2023, acaranya dari pagi ya. 8 sampai selesai jam 8 pagi ada basar dan pameran karya, kemudian awarding and screening film jam 18.30 setengah 7 malam sampai selesai. Nah, talkshow-nya bersama Mas Agni Tirta dan Mas Danang Wibisono ini jam 1 siang sampai selesai. Dan tentunya banyak acara seru di sana. Hari Sabtu 18 Maret 2023, acaranya mulai dari jam 8 pagi sampai selesai. Ini terbuka untuk umum, jadi silakan Anda bisa hadir di kampus Institut Pesantren Matoliul Falah yang ada di Purworejo Margoyoso, Jalan Pati Tayu Margoyoso, Mitra Pas ya. Jangan Anda lewatkan tanggal 18 Maret 2023 hari Sabtu. Terima kasih Anda telah, tengah, dan akan terus mendengar siaran Radio Pas FM Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Baik Mitra Pas, kita masuk di segmen terakhir Ruang Gizi hasil kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Topiknya sore kali ini cukup menarik Mitra Pas, yaitu tips aman berpuasa untuk penderita diabetes mellitus atau DM ya. Bersama Ibu Rini Benowati Sarjana Gizi dan Ibu Mia Lucia Alimadia Gizi, Ahli Gizi UPT RSUD RA Suwondo Pati sore kali ini yang memberikan pencerahan kepada kita. Dan untuk Anda yang tadi sudah bergabung ini menunggu ya. Tadi ada Pak Dul di Tayo sudah 64 tahun tadi ya Bu ya, sudah sharing kepada kita akan beberapa hal yang beliau sedang alami dan harapannya mendapatkan solusi, karena sebagai umat muslim tentu berkewajiban untuk menunaikan ibadah puasa. Nah, dengan penderita yang tadi disampaikan oleh Badul, mungkin ada beberapa poin penting yang ingin panjenengan sampaikan ini, monggo Ibu. Terima kasih waktunya Mas Ari. Saya menanggapi dari Mbah Dul dari Tayu ya. Usia 64 tahun sudah menderita DM kurang lebih 15 tahun. Jadi tips puasa betul kata Mas Ari, wajib bagi kita muslim ya. Kemudian untuk sakitnya sendiri butuh perhatian. Gitu ya. Harus ada perhatian khusus secara individu dengan penyakitnya. Jadi kalau Mbak Dul merasa belum bisa mengelola asupan makan dalam satu hari, mungkin ini menjelang puasa sebelum betul-betul menjalankan ibadah puasa. Kalau dari kadar gulanya mungkin masih aman untuk menjalankan ibadah puasa. Cuman tetap ada tips-tips yang harus diterapkan. Jadi saat sahur jangan sampai ditinggalkan. Pemilihan bahan makanan sahur tadi sudah sampaikan oleh Mbak Mia. Dipilih bahan-bahan makanan yang aman. Kemudian kurangi minum teh kalau sahur sebisa mungkin biar tidak menimbulkan diuretik, dehidrasi. Jadi itu yang kadang bisa menimbulkan rasa haus. Kemudian banyak minum air putih. Hindari makanan yang merangsang, pedas, terlalu asin, itu yang untuk sahur. Kemudian sediakan waktu yang cukup untuk sahur, jadi jangan terburu-buru. Makanya mungkin bisa tidak menjelang imsak, betul. Setengah jam gitu. sebelum imsak kira-kira cukup nggak Bu itu? Cukup lah, jangan mepet banget nunggu aba-aba imsak baru ambil piring. Nah itu nanti makanya terlalu terburu-buru itu juga berpengaruh terhadap kesiapan selama satu hari berpuasa. Oke, sekedar mengingatkan kalau Pati ini kan subuhnya pukul 4:25, biasanya 10 menit sebelum subuh ya, sekitar 15 menitan. Nah itu sebelum pukul 4:15 menit ya sekitar berapa? Setengah 4 sudah kita mulai. Sudah kita mulai bisa nggih. Cukup nggih Bu itu nggih? Cukup.
gitu nggih. Nah, kemudian bagi penderita DM yang berpuasa harus pintar-pintar mengenali tanda-tanda kapan saatnya membatalkan puasa. Nah, ini bukan peluang tapi mungkin bisa untuk warning bagi penderita DM saat berpuasa. Biasanya merasa gemeteran, keringat dingin, kemudian ada berdebar, pusing kepala yang sudah tidak bisa tertahankan. Nah, itu mungkin masih layak untuk pembatalan. Jadi harus ada penggantinya. Ada kemurahan. Jadi jangan dipaksakan. Makanya puasa wajib tapi kesehatan juga tidak kalah penting gitu nggih. Makanya di sini kita hadir di sini untuk memberikan tips bagi penderita DM. Gitu. Jadi untuk Mbah Dul Ditayu saya lanjutkan. Untuk latihan sampai menjelang puasa bisa diatur pola makan pagi, sarapannya sebisa mungkin pagi dimulai dari jam 6, jam 6:30 mungkin sarapan pagi. Kemudian jam 9 ada selingan ya, snack. Kemudian sekitar jam 12, jam 1 makan siang. Jam 6 lah sekitar maghrib atau setelah maghrib makan malam lah. Di antaranya itu mungkin waktu asar bisa tambah 1 selingan makan, cemilan atau adanya pilih bahan makanan yang aman. Diatur pola makannya dari situ dulu. Gitu. Yang penting kebutuhan makannya terpenuhi 100% dalam 1 hari. Nanti saat puasa tinggal penerapan, cuman menghitung, mengira-ngira 50% kebutuhannya saat dimakan saat berbuka, 40%-nya dihindar saat sahur, dan sisanya dimakan setelah sholat tarawih. Mungkin itu tipsnya. Oke, support dari keluarga ini juga cukup penting ya Bu ya. Karena saya juga pernah mendengar katanya keluarga juga harus empati. Jangan nanti pada saat buka semuanya yang enak-enak, giliran Mbah Dul nanti betul. diskriminasi. Ini kan repot ini. Nah, mohon pencerahannya juga hal itu Bu, monggo Bu. Iya, jadi support keluarga tidak kalah penting. Jadi penyediaan bahan makanan yang aman untuk semua, gitu. Yang aman untuk semua. Jadi pemilihan bahan makanan yang berbahan dasar gula, manis sebisa mungkin dihindari untuk semua lah. Toh tidak harus ditinggalkan kok, dikurangi. Oke. Mulai. Karena secara psikologis kalau psikologisnya terganggu ini malah katanya yang sakit malah ya tambah memburuk ya Bu. Iya, betul. Karena yang sakit harus kita bikin senang, happy ya. Kelola stres dengan baik. Oke, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sambil jalan ada beberapa yang kurang belum kita sampaikan Bu, boleh disampaikan silakan tentang materi tadi. Ya, jadi pada sore hari ini kita memberikan tips berpuasa untuk pasien DM pada khususnya, tapi pada umumnya pengaturan pola makan yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk semua muslim yang siap berpuasa. Minggu depan ya sudah siap berpuasa. Gitu. Jadi puasa memang wajib, kesehatan harus kita perhatikan. Disinilah kita hadir memberikan tips-tipsnya. Gitu Mas Hari. Jadi kami dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Pati mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk masyarakat muslim wilayah Pati pada khususnya. Semoga menjalankan dengan lancar, sehat dan aman gitu. Oke. Dan sepertinya kita juga akan start lagi setelah Lebaran ya Bu ya, karena memang teman-teman Persagi ini kan ngabdinya di mana-mana Mitra Pas ya, sehingga ini dibutuhkan langsung masyarakat untuk terjun, sehingga ada yang ngurusin ini ngurusin itu, jadi tidak bisa rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Jadi ya libur dulu selama Ramadan ya, dan nanti setelah Lebaran kita insya Allah akan bersua kembali dengan tim yang pokoknya luar biasa, bahu membahu lah ya. Kalau nggak dari klinik ya, dari puskesmas, dari rumah sakit, pokoknya jadwalnya itu muter Mitra Pas ya, memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada kita semua. Ibu matur suwun loh sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati sore kali ini. Ada Ibu Mia Lucia Ahli Media Gizi dan Ibu Rini Benowati Sarjana Gizi dari UPT RSUD RA Suwondo Pati. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra Pas, jumpa lagi setelah Lebaran ya. Dan untuk Anda saya ingatkan, kalau tadi belum sempat mendengarkan acara ini atau tertinggal dari awal, Anda bisa menyimaknya kembali ya. Anda bisa masuk ke fanpage kami Facebook Radio Pas FM Pati 2 tentunya. Dan Anda bisa share, Anda bisa berikan ke keluarga Anda untuk kembali menyimak. Kalau misalkan episode-episode sebelumnya juga misalkan ada kelupaan, Anda bisa cari kembali ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit.
Terima kasih informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.